selama kita menjadi pengikut Tuhan. Karena itulah saudara-saudara yang kekasih, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita selalu terhubung dengan pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui itu kita menjadi orang yang berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara-saudara yang kekasih, perkataan yang ditulis dalam Injil Yohanes ini adalah salah satu gambaran bagaimana menekankan pentingnya hubungan orang Kristen secara pribadi kepada Tuhan. Dalam sejarah gereja kita mengetahui bahwa gereja-gereja Ortodok itu sangat menekankan pentingnya keterhubungan, intimasi, dan relasi yang mendalam antara umat dengan Tuhan. Artinya, jika gereja-gereja Protestan pada umumnya menekankan ajaran-ajaran Paulus, yaitu tentang perbuatan baik, tentang penghapusan dosa, tentang kasih karunia. Kemudian kalau Roma Katolik, mereka mengajarkan ajaran Petrus tentang tradisi dan ritus-ritus dalam gereja. Tetapi gereja di timur memang lebih banyak menekankan ajaran Rasul Yohanes yang menekankan pentingnya hubungan atau intimasi, terhubungan kita dengan Tuhan. Kedalaman hubungan, rahasia perhubungan inilah yang ingin ditekankan di sini, bahwa kita memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap kembali. Dikatakan dalam ayat ini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perkataan tinggal atau dalam bahasa Batak dikatakan mian, stay, ini adalah salah satu perkataan yang sering dikutip oleh Rasul Yohanes. Kalau dikatakan saudara-saudara tinggal di dalam Tuhan, berarti kita mengingat ajaran yang benar yang telah kita terima dan berusaha untuk melakukannya. Diam berarti memiliki sikap ketenangan atau keteduhan. Saya membayangkan kata diam juga bisa berarti pada zaman ini berarti sikap yang penuh waspada, was-was. Meskipun itu bukan berarti kita ketakutan atau semacam paranoid, apalagi dalam menghadapi pandemi ini. Tetapi kata tinggal di sini menekankan perlunya kita memiliki keteduhan, ketenangan, dan memiliki pertimbangan untuk menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Toh kita akan tetap dalam pekerjaan kita, dalam persekutuan kita, dalam lingkungan kita, tetapi kita harus tetap tinggal dan kembali lagi kepada firman Tuhan. Saya kira inilah yang ditekankan Rasul Yohanes juga saat dia menulis dalam Wahyu 2 ayat 4, sebagaimana dia mencela jemaat di Efesus. Aku mencelamu karena engkau telah melupakan cinta kasihmu yang pertama. Jemaat itu seperti lepas kendali dan mereka mau menerima ajaran-ajaran baru, tidak lagi memperhatikan dan mengingat ajaran yang telah lama mereka terima, dan itu ajaran yang benar. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan memberangkatkan kita, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tentu pada saat ini kita selalu berkata supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Kita menyukai tantangan. Tidak ada yang salah dengan itu. Teruslah bertumbuh dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam prakarsa-prakarsa yang baik. Tetapi kita harus tetap kembali kepada Tuhan. Itulah ajakan firman Tuhan ini, tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berusaha untuk lebih baik. Kita harus melatih diri. Tetapi ingatlah untuk selalu kembali kepada ajaran yang benar. Tetapi kembali kepada ajaran yang benar, tentu saja saudara-saudara harus terus mau memperbaharui diri. Yesus tidak mau kita menjadi orang yang status quo, orang yang nyaman. Teruslah
berkembang. Sama seperti dahan dan ranting yang kemudian menjalar kemana-mana, kemudian membuahkan hasil. Demikianlah orang Kristen. Dia akan tetap terhubung dengan ajaran yang benar, dengan cinta kasih yang benar, namun dia akan pergi, dia akan keluar, dan dia akan membuahkan hasil yang baik. Biarlah hari ini juga apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kita selalu ingat untuk kembali kepada Tuhan. Melalui doa kita, melalui perenungan akan firman Tuhan, melalui cara kita untuk mengerti bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Kalau saudara hari ini mungkin sedang menghadapi persoalan yang besar, kita pun selalu mengingat, toh tak ada persoalan yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa menolong kita. Tetaplah berjuang, tetaplah memiliki kewaspadaan, karena kita memiliki Tuhan yang selalu memberkati kita, selalu mengingat kita, anak-anaknya. Yang paling penting, tinggallah di dalam Tuhan. Milikilah sikap ketenangan, keteduhan, penuh pertimbangan dan kewaspadaan, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kami selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber penghiburan dan juga pengertian bagi kami. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami memiliki sikap keteduhan hati, ketenangan berdasar firman Tuhan, supaya kami bisa menjawab, kami bisa melakukan semua pekerjaan kami dengan berdasar pada firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja, apakah dia bekerja sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai anggota TNI dan polisi, dan berbagai profesi lain. Berkatilah kami Tuhan dalam melakukan pekerjaan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk negara kami, untuk para wakil rakyat yang terus mempergumulkan sebaik-baiknya bagaimana memberlakukan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Karya. Kami mengingat saudara-saudara kami ya Tuhan yang bekerja di perusahaan, menjadi buruh. Tuhanlah kiranya yang menolong mereka, mencukupkan segala sesuatu, memberikan ketenangan, ketentraman bagi mereka yang sedang bekerja. Begitu juga dengan para pengusaha, mereka yang memikirkan kehidupan banyak buruh dan karyawan di tempatnya. Tuhanlah menolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami, terutama untuk memikirkan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah menolong mulai dari presiden, para wakil rakyat, hingga para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat yang paling rendah. Tuhanlah menolong, kiranya para pemerintah kami memiliki bijaksana dari Tuhan, buat kebijakan, keputusan yang bisa segera menolong kami Tuhan keluar dari pandemi ini. Tolonglah juga kami Tuhan, para hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu, semua hamba Tuhan dimanapun berada, tolonglah kami untuk selalu bersemangat dan tetap bersukacita untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Berkati Tuhan semua warga jemaat dimanapun mereka berada hari ini. Tuhanlah yang menolong kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND 763 ayat 1. Oh Jesus, dengan milas roha
Yesus i pangurupilas roha, ot hapol seaon mi, ot pos di roha, pardongaton Yesus i las roha, las roha, las roha, pardongaton Yesus i las roha. Pitang pakirimoni pardongaton Yesus i las roha. Mari kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang memelihara dan yang memberkati kita sekalian. Amin. 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 Salam saudara-saudara.